Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita bertemu lagi di seri pembelajaran Data Warehouse. Pada video yang lalu, kita sudah berbicara mengenai anatomi data warehouse, arsitektur data warehouse, dan juga infrastruktur data warehouse. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi perancangan data warehouse. Baik, kita akan mulai materi metodologi perancangan data warehouse. Menurut Kimball dan Ross, jadi Kimball dan Ross ini adalah penulis buku mengenai data warehouse. Mereka menyatakan bahwa terdapat 9 langkah dalam membangun sebuah data warehouse yang dikenal dengan nama 9-step methodology. Dan jika langkah-langkah ini semuanya dilakukan secara sistematis, maka akan dapat dibangun sebuah data warehouse yang baik. Baik, kita akan bahas satu persatu setiap langkah, dan untuk pembahasan setiap langkah ini kita akan mengambil sebuah contoh kasus, yang mana kasus ini kita ambil dari sebuah perusahaan penjualan ya, dari sebuah perusahaan sederhana yang bergerak di bidang penjualan. Kita akan bahas satu persatu dari setiap langkah tersebut. Langkah yang pertama adalah pemilihan proses. Memilih proses itu berarti menentukan subjek utama. Subjek ini merujuk kepada kegiatan bisnis dari perusahaan yang dapat menjawab semua pertanyaan bisnis yang penting serta memiliki ciri-ciri tertentu. Karena tadi kita mengambilnya adalah kasus pada perusahaan sederhana yang bergerak di bidang penjualan, maka proses yang kita pilih adalah proses penjualan. Ini langkah yang pertama. Langkah selanjutnya adalah memilih grain atau sumber. Jadi memilih grain itu artinya apa? Kita menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Apa itu tabel fakta? Tabel fakta adalah berisi rangkuman berbagai macam data yang merupakan hasil dari agregasi dari data-data yang bersifat operasional untuk kemudian nantinya kita simpan sebagai sebuah fakta. Secara fisik nantinya data warehouse itu, tabel-tabel pada data warehouse itu akan disimpan, akan diwakili atau direpresentasikan oleh tabel fakta. Jadi dalam sebuah data warehouse tidak hanya sebuah tabel fakta saja yang ada, bisa lebih dari satu ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Ini tergantung dari kebutuhannya. Nah, untuk menentukan grain dari atau sumber dari tabel fakta ini, maka perlu ditentukan dulu tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Gitu. Jadi kita perlu tentukan dulu dimensinya. Nah, untuk kasus di penjualan ini, maka grain ini bisa diperoleh dari mana? Bisa diperoleh dari invoice yang dikeluarkan kepada pembeli. Atau dengan kata lain, sumber atau grain yang bisa kita dapatkan untuk tabel fakta nantinya itu bisa diambil dari invoice, atau kalau di dalam perusahaan itu adalah mungkin saja disimpan dengan di dalam tabel penjualan yang mungkin berrelasi dengan tabel anaknya, yaitu detail penjualan yang berisikan berbagai macam item penjualan gitu. Nah, setelah memilih grain, kita selanjutnya akan mengidentifikasi dimensi. Tuh. Jadi mengidentifikasi dan menghubungkan tabel dimensi dengan tabel fakta. Dimensi itu apa? Dimensi itu merupakan kumpulan sudut pandang yang penting untuk menggambarkan fakta-fakta yang terdapat pada tabel fakta. Sebagai contoh nih, kalau di dalam transaksi penjualan itu kan ada dimensi customer, ada dimensi waktu, ada juga dimensi jenis produk ya.
Ada dimensi customer, dimensi waktu, dan juga dimensi jenis produk. Apakah hanya ini saja? Ini hanya sebagai contoh. Nanti pada kasus yang lain atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dimensi-dimensi yang akan kita gunakan, ya. Di sini hanya sebagai contoh. Nah, setelah dimensinya sudah kita identifikasi, selanjutnya kita mulai melakukan pemilihan fakta, ya. Jadi grain dari suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan. Nah, pada tahapan ini akan ditentukan measure atau ukuran yang dibutuhkan pada tabel fakta dan informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Ini adalah tahapan keempat, yaitu tahapan pemilihan fakta. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menyimpan prekalkulasi di tabel fakta. Ini adalah contoh tabel fakta. Nah, pada tahapan ini, hasil perhitungan pada suatu atribut perlu dipertimbangkan untuk disimpan di database. Hal ini untuk mengurangi risiko kesalahan pada program setiap kali melakukan perhitungan pada atribut-atribut tertentu. Mari kita lihat di sebelah kanan ini. Di sini ada gambar sebuah tabel. Tabel ini dapat disebut sebagai tabel fakta, ya. Di setiap bagian atas ini yang ada keterangan FK itu berarti dia foreign key, ya. Dia menyatakan foreign key. Ini menyatakan foreign key. Jadi begini, terdapat dua model pendekatan skema yang bisa digunakan untuk membangun data warehouse. Pada video selanjutnya kita akan berbicara mengenai dua model pendekatan yang bisa dipergunakan. Untuk pendekatan yang ditunjukkan dalam gambar ini merupakan model snowflake scheme, ya. Model snowflake scheme. Sementara ada satu lagi yang namanya star scheme, model star scheme atau skema bintang. Kalau yang model seperti ini namanya adalah snowflake scheme. Nah, di tabel ini terdapat foreign key atau kunci-kunci tamu. Setiap kunci tamu ini apa? Setiap kunci tamu ini akan berbicara dimensi, ya. Ada dimensi waktu, dimensi produk, dimensi salesperson atau sales, orang yang menjual begitu. Ada dimensi customer, ada dimensi promotion, ada dimensi status. Masing-masing dimensi ini ada di sini sesuai kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus seperti ini, dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan juga dengan kasus. Nah, di atribut-atribut yang bawah ini ada quantity sold, jumlah yang terjual, extended list price, total allowance, total discount, extended net price. Ini diperoleh dari mana? Ini sebetulnya merupakan hasil dari proses agregasi menggunakan query yang disimpan di sini. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai prekalkulasi tadi, ya. Ini adalah tahap yang kelima. Selanjutnya di tahap yang keenam, di langkah yang keenam, yang dilakukan adalah melengkapi tabel dimensi. Jadi, dari dimensi-dimensi yang telah diidentifikasi, kemudian dibuatlah deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut-atribut pada tabel dimensi, ya. Nah, tabel dimensi tersebut harus diberi keterangan secara lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Ini tahapan yang ke-6 atau langkah yang ke-6. Nah, sekarang untuk langkah ke-7 kita harus menentukan atau memilih durasi database. Jadi durasi waktu dari data-data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse akan ditentukan pada tahap ini. Misalnya data perusahaan 2 tahun yang lalu atau lebih, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam tabel fakta. Nah, pada contoh aplikasi yang saya tunjukkan kepada Anda di video awal itu, di situ
data itu kemudian apa ya, setiap data itu dimasukkan dalam dimensi apa ya, di dalam dimensi waktu tertentu. Namun data yang saya tunjukkan dalam aplikasi tersebut itu merupakan data 2 tahun ya, data 2 tahun. Nah, data 2 tahun ini apakah kemudian akan bisa bertambah? Ya, bisa bertambah, bisa sampai 3 4 tahun sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana caranya kemudian kita memilih durasi database ini? Ya, kalau untuk perusahaan penjualan kita akan biasanya akan apa ya? Akan ada banyak sekali analisis yang bisa dilakukan. Misalnya kita berbicara mengenai Pareto penjualan. Terus kemudian komparasi antara penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi kita butuh data-data seperti itu. Kalau memang perusahaan itu membutuhkan komparasi data setahun, 2 tahun, atau 3 tahun sebelum sebelum tahun yang berjalan, ya berarti tahun-tahun tersebut memang datanya harus disimpan. Tetapi manakala kemudian data-data di tahun-tahun tertentu memang sudah tidak dibutuhkan, maka data-data tersebut bisa diarsipkan masuk ke dalam arsip dan bisa dibuang dari data warehouse. Jadi untuk pemilihan durasi database ini sifatnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, langkah selanjutnya adalah menelusuri perubahan dimensi yang perlahan. Jadi dimensi itu dapat berubah dengan lambat dan menjadi sebuah masalah, gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus lihat dulu bahwa terdapat 3 tipe dasar dari perubahan dimensi yang lambat. Yang pertama adalah menulis ulang atribut yang berubah, membuat record baru pada dimensi, dan yang ketiga adalah membuat sebuah atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru. Jadi ketika memang ada kemungkinan terjadi perubahan di dalam dimensi, maka yang dapat dilakukan adalah 3 hal ini. Yang pertama yaitu menulis ulang atribut yang berubah, artinya kemudian melakukan update datanya, atau membuat record baru pada dimensi, atau yang ketiga adalah membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru. Ini bisa dipilih salah satu ya. Dan kemudian langkah terakhir adalah menentukan prioritas dan mode query. Begitu. Jadi ketika kita sudah berbicara mengenai prioritas dan mode query, maka pada tahapan ini sebetulnya sudah dilakukan proses perancangan fisik dari data warehouse. Baik. Jadi demikianlah 9 tahap metodologi perancangan data warehouse atau 9 step design metodologi menurut Kimball dan Rose. Jika kemudian ada pertanyaan, apakah hanya metodologi ini saja yang ada? Tidak, ada juga metodologi-metodologi lain yang yang diajukan atau diperkenalkan oleh para ahli di dalam bukunya masing-masing. Namun di dalam seri pembelajaran data warehouse ini saya mengambil 9 langkah yang dipropos atau diajukan atau yang diusulkan oleh Kimball dan Rose. Karena apa? Karena 9 langkah ini menurut saya adalah langkah yang sistematis dan lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Jadi kira-kira demikian seri video kali ini. Untuk video yang selanjutnya kita akan membahas mengenai model data warehouse. Anda akan diperkenalkan dengan 2 model ya, 2 model data warehouse. Yang pertama adalah star scheme, yang kedua adalah snowflake scheme atau skema snowflake. Snowflake itu kepingan salju. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Kira-kira sekian untuk video metodologi perancangan data warehouse ini, dan terima kasih.